Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun teman-teman semua nonton video ini. Aku mau ucapin selamat datang buat teman-teman semuanya di channel Kelas Rumah. Di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman semuanya tentang skill apa aja sih yang dibutuhin buat bisa survive di satu proyek konstruksi atau bahkan terus berkembang jenjang karirnya di suatu proyek konstruksi. Nah, sekarang udah aku rangkum nih jadi 4 poin yang harus teman-teman dengar baik-baik dan teman-teman cari tahu supaya teman-teman semuanya nanti bisa jadi engineer, senior engineer, bahkan project manager yang handal. So, apa aja 4 poin itu aku sebutin sekarang. Oke, poin pertama. Teman-teman harus bisa baca gambar dan juga RKS. Kenapa? Jadi baca gambar itu tidak hanya baca denah aja, tapi gambar itu ada detail, ada potongan, ada tampak, ada perlakuan skala terhadap ukuran, dan lain-lain. Nah, teman-teman syukur-syukur bisa menemukan kesalahan di dalam satu gambar, karena wajar di dalam setiap proyek konstruksi itu yang namanya gambar salah itu wajar karena yang buat manusia. Dan pasti ada kurangnya. Nah, contoh nih, aku kasih contoh. Di sini ada plafon. Teman-teman lihat di gambar, oh plafon ini nanti diisi ruangan. Di situ ada plafon. Cuman teman-teman tahu nggak di situ ada plafon itu tebalnya berapa, ukurannya berapa, merek yang dipakai apa, rangkanya nanti itu rangka apa. Nah, teman-teman lihatnya di mana? Lihatnya di RKS. Nanti teman-teman baca di RKS, lalu koordinasikan dengan si drafter dan juga seniornya teman-teman, kira-kira mau pakai merek yang mana, yang harganya cocok yang mana. Lalu nanti koordinasikan itu terus sampai si gambar itu nanti sempurna. Jadi itu pentingnya bisa baca gambar dan juga material, menyinkronkan antara gambar, RKS, dan lalu nanti lari ke RAB. Semuanya harus sesuai supaya pemasangan di lapangan tidak keliru. Oke, lalu poin yang kedua, buat teman-teman yang arahnya emang suka gambar, suka desain. Nah, teman-teman harus benar-benar bisa punya sense gambar yang bagus. Jadi kalau teman-teman emang suka jadi drafter, suka jadi arsitek, teman-teman harus bisa 2D dan juga 3D. Dan sekarang ini market proyek konstruksi memang lagi rame-ramenya sama yang namanya BIM, Building Information Modeling. Nah, teman-teman cari tahu tentang itu, teman-teman pelajarin. Kalau teman-teman bisa mendalami itu akan memiliki nilai tersendiri lah yang berbeda dari engineer-engineer biasa. Karena di situ tidak hanya tampilan gambarnya aja, tampilan visualnya aja yang oke, tapi setahu aku di BIM itu teman-teman juga bisa kalkulasi volume dan juga bisa menampilkan sequence pekerjaan, schedule pekerjaan. Jadi sangat layak sekali sih buat teman-teman yang suka gambar untuk belajar ke arah situ. Buat teman-teman yang engineer-engineer yang memang tidak ada kesukaan untuk gambar, teman-teman paling tidak menguasai lah dasar-dasar AutoCAD ataupun SketchUp, karena sedikit banyak nanti akan membantu administrasi teknik yang lain. Jadi wajib semuanya untuk bisa gambar. Oke, lanjut ke poin ketiga. Setelah teman-teman bisa baca gambar, setelah teman-teman bisa gambar, setelah teman-teman sudah memahami material-material apa aja yang digunakan di proyek secara mendetail, teman-teman lanjut ke perhitungan volume kebutuhan di lapangan. Nah, ada RAB, ada RAP. Teman-teman pelajari tentang itu, tentang volume kebutuhan volume di bangunan konstruksi dan juga administrasi teknik. Nah, administrasi teknik ini luas, ada berbagai macam dan berbeda-beda di setiap proyek. Teman-teman cari tahu juga di Google tentang itu. Yang digunakan pada umumnya sih selama aku kerja ya Microsoft Word, Excel, PowerPoint untuk administrasi teknik. Nanti ya bisa dihiasi dengan SketchUp juga dan AutoCAD pastinya. Jadi perhitungan harus sudah mulai mendetail,
administrasi teknik juga harus sudah bisa dan rapih, sehingga backup data dari suatu proyek konstruksi itu aman. Oke, lalu poin yang terakhir itu adalah, atau poin yang keempat, itu adalah schedule dan metode. Nah, schedule dan metode ini memang pada umumnya nggak bisa teman-teman dapat dengan instan, karena schedule itu teman-teman harus bisa melihat produktivitas dari tiap-tiap pekerjaan. Contoh, pekerjaan pembesian untuk panjang 6 meter dengan besi ini misalkan. Nah, itu butuh waktu berapa lama sih? Biasanya itu tukang-tukang bisa mengerjakan itu berapa lama? Teman-teman harus bisa memanfaatkan waktu teman-teman di proyek konstruksi untuk melihat pekerjaan apapun itu sebanyak mungkin, supaya teman-teman punya gambaran time schedule yang baik dan benar. Lalu teman-teman juga harus benar-benar melihat setiap pekerjaan secara mendetail supaya teman-teman tahu metode dari tiap-tiap pekerjaan. Jadi seiring berjalannya waktu, teman-teman akan dihadapkan oleh hal-hal yang sifatnya keputusan, dan keputusan-keputusan itulah yang nantinya bisa bersifat krusial. Contohnya metode dan schedule. Nah, manfaatkanlah waktu teman-teman sebanyak mungkin untuk mempelajari itu secara mendetail, karena itu nanti akan menjadi yang sifatnya keputusan. Nah, dari 4 poin tadi yang udah aku sampaikan, kalau teman-teman bisa dan sudah memahami hal-hal tersebut dengan baik, teman-teman akan memiliki insight, pengetahuan yang baik di dalam satu proyek manapun teman-teman bekerja. Tapi yang harus diingat, tidak hanya itulah penilaian seorang engineer maupun seorang pekerja konstruksi di dalam dunia konstruksi. Ada yang namanya karakter atau pembawaan. Ada orang yang biasa-biasa aja skillnya, tapi pembawaannya pede, pembawaannya menyenangkan, dan dia bisa mendapatkan tempat di proyek konstruksi. Ada yang pintar tapi tidak memiliki karakter, juga akan terlihat biasa-biasa saja. Jadi balik lagi, di dunia kerja manapun skill harus ada, soft skill itu juga harus ada, dan terkadang soft skill bisa mengalahkan skill. Tapi yang namanya proyek konstruksi, teman-teman harus memiliki skill at least standar supaya teman-teman bisa terus survive di project yang teman-teman kerjakan. So, itu pesan dari aku. Semoga teman-teman semuanya tetap semangat menjalani hari-hari teman-teman semuanya, dan sukses buat kalian semuanya.